Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Kita sudah tahu haramnya mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Lihat aja surah Al-Mumtahanah, ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin bagi kalian. Ada banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang melarang, ya. Kalau ini dilanggar apa? Dosa besar apa kecil? Dosa besar. Apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan logika manusia. Ayat disingkirkan, logika manusia dikedepankan. Maka ini melanggar ayat lain juga. Sudah melanggar ayat dilarang memilih pemimpin kafir, itu sudah dilanggar. Lalu disusul dengan kesalahan kedua, yaitu lebih mendahulukan akal, alasan logika daripada ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan ro'yu, akal, logika dia daripada ayat dan hadis. Itu yang dilanggar. Lalu Allah Azza wa Jalla di ayat keduanya memberi ancaman kepada orang yang demikian. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Para ulama ahli tafsir menyatakan, salah satu contoh nyata meninggikan suara di atas suara Nabi adalah mendahulukan ra'yu daripada ucapan Nabi, daripada firman Allah Azza wa Jalla. Seperti kita lebih mendahulukan logika dan pendapat kita dibanding pendapat orang lain. Kajahri ba'dikum li ba'din. Ya, seperti kita mendahulukan pendapat kita daripada pendapat lain. Lalu Allah mengancam di akhir ayat ini, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti gugur amal-amal pahala kalian tanpa kalian sadari. Jadi memilih orang kafir sebagai pemimpin bagi negara besar yang mayoritas muslim melanggar banyak ayat dan mengakibatkan banyak keburukan yang Allah timpakan. Pertama, ayat yang tadi yang melarang orang kafir sebagai pemimpin. Yang kedua, lebih mendahulukan alasan logika kita daripada ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Yang ketiganya, nanti gugur amalan-amalan kebaikan kita. Karena apa? Lebih mendahulukan logika kita, alasan logika kita daripada ayat dan hadis. Ayat disingkirkan, hadis disingkirkan, logika dikedepankan. Ini sebuah kedurhakaan yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedurhakaan memilih orang kafir tadi menjadi pemimpin, terlebih orang kafir itu menampakkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka keharaman kaum muslimin memilih orang kafir sebagai pemimpin untuk level apapun itu sangat berat karena melanggar banyak ayat. Tidak hanya 1-2 ayat tentang memilih kepemimpinan saja, tapi lebih dari itu kebanyakan orang yang memilih pemimpin kafir menyingkirkan ayat, mengemukakan apa? Logika dia, alasan logis dia, alasan yang dia anggap realistis dan logis. Padahal jelas itu mendahulukan logika, pemikiran pribadi dia daripada ayat dan hadis. Dan ini adalah dosa lain yang terkandung dalam sikap memilih orang kafir sebagai pemimpin. Akibatnya semua pahala-pahala kita dihapus oleh Allah. Allah menyatakan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala-pahala amal kebaikan kalian hapus
dalam keadaan kalian tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu menghapus semua kebaikan-kebaikan kita, ya. Karena kita mengedepankan logika daripada ayat dan hadis, menyingkirkan ayat Allah, menyingkirkan hadis Nabi SAW, mengedepankan logika kita, maka itu bisa menggugurkan pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Wal iyadzu billah.